Setelah tes interval, tantangan masih berlanjut. Kali ini para pemain akan menghadapi 2 ujian baru. Tes Koda. Pada tes ini pemain harus melakukan lari sprint dan berubah arah. Penilaian didasarkan pada 3 aspek utama. 1. Reaksi pemain terhadap perubahan arah. 2. Kontrol tubuh saat melakukan pergerakan cepat. 3. Serta waktu maksimal melakukan tes di bawah 9 detik. Tes Koda akan mengukur kemampuan pemain untuk berlari, berhenti, berputar, dan kembali bergerak dalam waktu secepat mungkin. Ya, gak apa-apa, relax aja. Ayo relax, pasti licin saya bilang. Enjoy aja, nggak usah tergesa-gesa. Saya terjatuh tes Koda itu karena licin sebenarnya, faktor utamanya licin. Karena habis hujan juga, sepatu saya juga licin. Terus saya juga terburu-buru kayaknya, terburu-buru kan kayak ngejar waktu juga. Lihat ke depan larinya, lihat ke depan, hei. Jangan nunduk, jangan merem. Dan di balik semua itu, para pelatih melihat lebih dari sekedar hasil. Jadi yang pertama tadi ada tes Koda, Change of Direction Ability, itu untuk menguji seberapa bagus kelincahan mereka untuk merubah arah. Kemudian tes yang kedua ada RSA, Repeated Sprint Ability atau kemampuan sprint berulang. Mereka, para pemain disuruh sprint 30 meter sebanyak 5 kali dengan waktu limit yang sudah ditentukan. Untuk endurance-nya, nah, kita memakai interval tes pipa untuk wasit, ya, sehingga karena pergerakan pemain sepak bola dengan wasit juga tidak jauh berbeda, sehingga mereka tadi banyak yang gagal di interval tes. Saya kira faktor mereka tidak siap karena kurang latihan. Jangan merem, boy. Tes zigzag. Dalam tantangan ini pemain harus melewati jalur zigzag yang telah ditentukan menggunakan pole. Setiap pemain memulai dari titik start lalu bergerak mengikuti pola hingga garis finish. Selama tes berlangsung, pemain wajib mengikuti jalur tanpa menyentuh atau melewati pole. Setiap perubahan arah harus dilakukan di setiap titik pole dengan kontrol penuh. Poin akan berkurang jika pole tersentuh atau jalur dilanggar. Penilaian didasarkan pada kecepatan, ketepatan jalur, serta kemampuan menjaga keseimbangan saat melakukan perubahan arah. Oke, jalan aja sendiri. Kelihatan dari sini ya. Tes zigzag itu saya agak gugup karena tadi waktu interval saya capek, mungkin karena itu jadi bola gampang terlepas dari kaki saya dan saya tertekan sekali. Waktu bola terlepas saya tertekan, lalu bola terlepas kedua kalinya. Di titik ini bukan hanya fisik yang diuji, tapi juga fokus di bawah tekanan. Dan inilah alasan mengapa zigzag menjadi penentu di akhir tes. Kenapa zigzag kita taruh di akhir? Dalam keadaan lelah, kalau bicara sepak bolanya di menit-menit 80 lah, gitu kan? Di menit-menit 80 yang dimana daya tahan habis, fisik semua pun habis. Nah, kita masih butuh konsentrasi nih. Masih butuh konsentrasi. Nah, disitulah kita mencoba masih dapat tidak dia berkonsentrasi dengan zigzag itu, lalu dengan tekanan waktu, dengan pressure, dengan zigzag yang kurang lebih sekitar 6 titik zigzag, yang dimana pasti ketegangan itu ada karena siapa yang lebih cepat waktunya dia yang paling terbaik mendapatkan hasilnya. Chasers, kembali lagi di Second Chance dan sekarang waktunya saya akan membacakan penilaian dari episode physical test, di mana saya akan mengumumkan dari tiap-tiap regions
dengan penilaian yang mereka dapatkan dari mentors coaches yang ada di Second Chance episode kali ini. Kita menuju ke region Jambi. Baik, Muhammad Bintang Syah Faza, Ferdian Syah, M. Rasya Arya Putra Rusdian. Pokoknya semuanya tegang dan saya, Ferdi, sama Rasya disuruh maju ke depan itu saya nggak ngerti buat apa. Ferdian Syah, kamu yakin untuk lolos atau tidak? Yakin. Yakin. Rasya Arya Putra, apakah kamu yakin untuk lolos? Insya Allah yakin. Muhammad Bintang, Insya Allah. ini menunjukkan keyakinannya. Karena saya belum tanya, dia sudah jawab yakin. Ini dibutuhkan untuk kepercayaan diri pemain. Kalian siap? Siap. Ferdian Syah, kamu aman. Tersisa 2 nama. Muhammad Bintang, betul? Dan juga Rasya Arya.